Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru banget sampai rumah nih, saya habis bantu orang. Saya dapat informasi terkait Bu Suherna. Nah, saya mau tanya sama Ibu, ya, ini kita udah nggak main-main. Oke, kemarin kita karena waktu itu belum matang, jadinya kita laporannya belum diterima. Nah, oke. Saya mau tanya nih sama Ibu, untuk hari ini Ibu kemana aja? Saya kerja, Kak. Kerja di mana? Di Taman Pasar Laris. Yakin? Iya. Hari ini ada yang menginformasikan ke saya, Bu Suherna ada di rumah sakit. Enggak, saya nggak kemana-mana, di Pasar Laris. Apa nih Pak? Rumah sakit TZU Ci. Ini di mana nih? Oh, Suci. Oh, Suci. Suci. Iya. Itu tadi nyari kerjaan, Kak. Pas itu dapat di Pasar Laris. Saya sekarang kerja. Ibu tapi ke rumah sakit. Enggak. Demi Allah, kalau ke rumah sakit enggak. Ibu kemana hari ini? Tadi saya habis kerja di Pasar Terus? Laris. Berangkat jam 5:30 sore, 6 pagi, pulang jam 1. Saya nggak kemana-mana. Mbak ini juga nyariin ada. Itu nggak kemana-mana, saya kan kerja. Nah, oke. Nah, Mbak, saya tanya sama Mbak dulu. Mbak kan kemarin bilang berjanji akan menjaga Bu Suherna untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Setelah Mbak pulang kampung, nah Bu Suherna melakukan hal tersebut. Di salah satu rumah sakit. Betul ya Pak ya? Bu Suherna juga sudah mengakui. Itu gimana Mbak ceritanya jadi? Ya kan awalnya kan makanya saya tinggal kan nggak begitu lagi Kak, kan mau nyari-nyari botol, makanya kata saya mau tinggal dulu sebentar pulang kampung, titipin anak. Pas saya nonton itu kaget berulang lagi gitu. Betul. Nah, terus perjanjiannya kan Mbak yang bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, sekarang gimana nih Mbak? Bu Suherna udah melakukan hal tersebut lagi. Jadi gimana? Ya kalau kan awal kalau janji apa sih namanya? Kan bukan janji Mbak, kesepakatan. Kesepakatan yang sudah tertuang di materai gitu. Bukan janji, kalau janji itu mulut, tapi kesepakatan yang kita pegang. Saksinya sebagai Bapak Gunadi ya Pak, sebagai saksi kemarin gitu. Sebagai warga dan saksi atas hal ini tidak boleh terulang lagi. Betul ya Pak ya? Nah, itu terulang lagi. Jadi gimana Mbak? Ya kalau mau diproses, ya prosesnya. Oke, berarti Mbak sudah mengikhlaskan kalau misalnya diproses ya Mbak. Nah, Ibu udah dengar ya Bu, anaknya udah ngomong kayak gitu. Tapi kan saya baru pertama kerja, bagaimana Kak Nopi? Ya, emang nggak ada pengaruhnya? Nggak ada pengaruhnya, nanti anak biar diambil alih aja sama Kemensos. Kan Mbaknya kan juga udah punya keluarga, nggak mungkin ngerawat Ijal. Bener nggak Mbak? Tapi kalau Mbak mau merawat Ijal nggak masalah juga, tapi lebih baik dirawat ya, sama Mbak. pemerintah. Kak Nopi, memang anak ini ditinggal karena apa? Saya cari botol, saya kelaparan. Dia nggak pernah hidup ingat orang tuanya makan apa enggaknya. Di rumah saya dibagi sama tetangga nasi, ibaratnya Kanopi. Saya berusaha nyari kerjaan di Yayasan Bersuci, terus di rumah-rumah nanya-nanya, Mbak ada kerjaan nggak ada. Saya ke Pasar Laris, alhamdulillah saya dapat kerjaan. Saya bersyukur walaupun gajinya cuma 350.000 setiap bulan, tapi saya terima. Tadinya kan saya kerja di restoran, terus ada bis kamarnya yang makan nggak mau ngeliat saya, terus dikeluarin sama engkohnya. Iya. Jadi saya nyari sekarang di Pasar Laris. Kenapa nggak ngeliat Ibu? Nggak tahu itu Mbak. Nggak tahu alasannya. Katanya kalau saya masih kerja di situ, dia nggak mau makan lagi di situ. Kenapa alasannya kok nggak masuk akal? Nggak tahu. Engkonya yang ngomong gitu. Jadi ya saya baru pertama kerja dikasih uang 150.000. Terus saya nyari di Pasar Laris, sekarang alhamdulillah 5:30 saya berangkat. Ijal ditinggal di rumah. Gitu. Alhamdulillah kerja. Saya sekarang kerja. Oke. Nah, tadi aku nggak tahu ya, ini lagi minta foto videonya seperti biasa, mungkin karena Instagram ya jadi slow respon. Tapi hari ini ada yang menginformasikan bahwa melihat Ibu di apa tadi rumah sakit? Iya, saya nyari-nyari. Bunda Suci itu. Tapi maaf ya, Kanopi ya, maaf. Tapi saya nggak masuk ke rumah sakitnya, cuman ngelewatin ke rumah-rumah nanya. Kalau Kanopi nggak percaya, saya nanya sama Sapam. Itu Bunda Suci mana? Yang di kampung, tapi saya nanya di promo-promo. Perjalanannya
suci itu kan lewatin apartemen gitu. Gitu kan Nopi. Mungkin ada orang lihat, mungkin ya. Enggak, soalnya ngelihatnya itu dia minta tolong sama orang lagi seperti biasa, Pak. Enggak, saya minta tolong dah, cuman nanya Mas Sapam. Ibu kan selalu ngelak, emang harus ada bukti foto videonya dulu, makanya lagi ditungguin. Kan kalau DM kan nggak kayak telepon, WhatsApp kan cepet responnya. Kalau Instagram kan ada yang aktif, ada yang enggak gitu. Tapi saya kira dia akurat karena dia tuh komen di Instagramku sama DM. Jadi kayak emang urgent banget gitu loh, Pak, maksudku. Makanya aku lagi bilang, ini kita lagi tunggu dulu bukti-buktinya, dan makanya saya mau tanya sama ibu seperti apa. Tapi benar ibu di rumah sakit itu kan? Enggak, saya nggak ke rumah sakit. Enggak ke rumah Ngomongnya sakit. ini di rumah sakit ya? Oke, itu kita hold dulu. Nah, pertanyaan saya, Bu, Ya. ibu punya anak total berapa? Saya punya anak yang satu meninggal, satu. Bu, Ya. saya udah tahu semuanya. Iya. Saya tanya lagi sama ibu ya. Ya. Ibu sekarang total anaknya tuh ada berapa? 6. Semuanya? 6. Yang dikasih orang 2 Kak. Betul kan? Iya. Saya dapat 6. info ibu ngejual anaknya 2. Yang satu di Pak Ustadz. Iya benar. Yang Iya, tapi- adiknya si Ya, tapi kan saya nggak jual. Emang dia, Ibu jual. Mau saya sebutin jumlahnya? Saya tahu, Bu. cuman kan bapaknya Ija juga makan duitnya, cuman Bu, Ya. astagfirullahalazim. Ibu jual, jangan bilang nggak jual. Ibu jual anaknya kan? ya. Bu, ini saya masih sabar, Bu. Saya Iya. capek banget beneran demi Allah, Bu. Iya. Saya dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini saya jalan bantu orang dari pagi. Ini saya baru pulang, Iya. belum nyampe ke apartemen, belum istirahat sama sekali. Iya. Ini saya mau tuntasin nih. Ini tim saya, Arbi, Mas Geri, Mbak Arini lagi bikin laporan Iya. di Polda. Udah jalan mereka, saya nggak main-main. Iya, Kanopi. Saya tanya lagi, Iya. dijual nggak? Ya, saya jual gitu. Cuman emang kan Pak Ustadznya pengen punya anak laki-laki. Kan istrinya nggak bisa. Ibu menawarkan. Saya Iya. udah telepon, Bu. Iya, saya- nggak usah bohong. Aduh, Ibu, kalau ini malah nanti saya bawa langsung saya seret loh. Saya tawarin. Dia Ya, punya- bilang aja apa adanya. Saya Iya. udah tahu. Jangan pakai saya bohong-bohong tawarin, aja. ya kan. Kan waktu hamil ini kan saya memang posisinya kerja. Gitu kan bapaknya Ijal kan nggak tanggung jawab. Terus ibu jual berapa juta? Berapa ya? 10 apa tuh? 10 juta. Ya. Terus satu anak lagi dijual kemana? Tapi yang satu duitnya nggak sama saya. Bu, nggak usah bilang duitnya kemana-mana. Saya cuma tanya, dengerin omongan Iya. saya. Yang satu lagi anaknya kemana? Dijual. Iya, satu lagi dijual juga. Kemana? Yang satu ke Pak Ustadz. Satu lagi kemana? saudara dari empok iparnya. Oke, berapa dijual? Nggak tahu, itu nggak dikasih duitnya. Saya kan koma di rumah sakit, tanya dia yang. Tapi kan habis itu kan ibu menerima uang kan? Setelah ketemu lagi, itu ibu dapat duit kan? Kalau di kakak ipar saya emang nggak dikasih duit, tanya ini. Saya kan koma di rumah sakit Cipto ya. Dia sempat koma 2 minggu, pas udah sadar dia nggak ketemu anaknya lagi. Tapi saya dapat info yang kedua juga diterima duit. Oh nggak tahu deh. Saya tahu Itu- pas masa saya sadar dia udah nggak ketemu anaknya. Yang sebenarnya yang dikasih orang kan, maaf ya kan Novi 3. Satu lagi, Yang satu itu sama kakak ipar saya nggak tahu itu duitnya. Kalau yang 2 dia emang orang Jawa, tapi dia nggak punya anak. Dia pengen ngasih anak gitu, cuman ngasih duit buat pembersih saya aja gitu, buat berapa? berapa ya kemarin 2 juta doang. 3 juta ya? Hah? Enggak, 2 juta. 2 juta? Iya. Bukan 3.500.000? Enggak, 2 juta. Oh, berarti yang pertama 2 juta, terus yang kedua itu sama Pak Ustadz 10 juta, satu lagi? Yang satu nggak dikasih duit, sayanya koma kan. Oh iya, nggak dikasih duit berarti ya? Soalnya saya dapat infonya ibu dapat duit terus. Enggak. Gitu. Oh, berarti total anaknya 7, yang satu meninggal, betul? Apa 6? Yang 3 dikasih? Nggak ada yang meninggal. Oh, nggak ada. Si Ramadan. Oh yang dapat dari bapak saya. Berarti 7. Totalnya 7. 7, 3 dijual, 3 kalian,
satu meninggal. Itu meninggal betul ya? Ya, masih umur 3 bulan. Kenapa ibu dari kemarin bohong sama saya? Saya tanya, anak ibu bilang 41 meninggal. 41 meninggal, selalu bilang kayak gitu. Kenapa, Bu? Ya karena saya kan takut sama Kak Novi gitu. Jujur ya guys, aku beneran sama sekali nggak nyangka kalau videoku juga ternyata banyak yang nonton dari instansi. Kalau masalah viral, saya nggak pernah mikir apa ya video harus viral atau enggak. Kita namanya niat orang niat bantu ya, kita serahkan lagi sama Allah gitu. Kita di sini niat hanya mengedukasi, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, hanya itu aja. Contoh, saya bantu ODGJ di jalan, dimana di saat orang itu tuh kayak dibuang sama masyarakat, tidak dipeduliin, saya bikin video, akhirnya banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu ODGJ sekarang ini. Nah, contoh Bu Suherna sekarang, bukan saya mau menjatuhkan seseorang, bukan sama sekali, tapi karena di sini korbannya sudah banyak dan Bu Suherna sudah melakukan itu bertahun-tahun ya. Ijal pun bilang bahwa ibunya udah dari anaknya masih kecil, bahkan yang perempuan masih kecil. Aku pikir mungkin udah waktunya semua terbuka, betul kata Mbak Arini. Dengan adanya ini, para korban juga menghubungi kita dan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Tapi jujur, emang sebagian ada yang saya ganti uangnya, tapi sebagian yang tidak memiliki bukti nggak kita ganti. Ada yang Mbak siapa namanya ya, yang suaminya TNI, itu saya ganti ya uangnya karena saya merasa kondisi dia emang membutuhkan uang gitu. Terus ada lagi sebagian yang bantu Bu Suherna sampai 3 jutaan gitu, itu saya ganti juga gitu. Jadi ada beberapa orang yang saya ganti. Apa ya, aku juga nggak nyangka ternyata Bu Suherna juga banyak menutupi sesuatu. Mungkin karena videonya ada ya Pak, jadi orang tuh Bu Suherna ini, Bu Suherna ini. Akhirnya saya cari tahu, terbukalah semuanya. Ya, makanya Bu Suherna jangan bohong lagi. Ya. Nah, by proses Bu, mungkin terserah kakaknya ini kan masih ada ya haknya. Ijal akan dirawat sama kakaknya, tapi seperti biasa harus bertanggung jawab karena ini nanti berhubungan dengan dinas sosial, terus dengan Kemensos, nanti dengan pihak berwajib juga. Kalau mampu, katakan mampu untuk merawat Ijal. Tapi Nggak tetap usah Kak, saya serahin ke Basok ini aja. Sebentar Bu, saya lagi ngomong sama anaknya. Enggak, Saya lagi ngomong sama anaknya. Kalau misalnya pihak dari kakaknya bilang saya nggak mampu, ya mungkin akan dirawat sama pemerintah gitu ya, diserahin. Nanti akan ada namanya Kemensos Panti Handayani, itu namanya rumah aman, nanti Ijal akan disekolahin, akan dikursusin dan lain-lain, itu akan di situ gitu. Tapi kalau Mbak ingin merawat pun Ijal harus mendapatkan haknya, yaitu sekolah. Jadi itu wajib Mbak, karena kan anak itu ya emang harus sekolah gitu. Nah itu, terus ini proses berjalan, jangan dibilang kita nggak bikin laporan. Kemarin kita gagal karena saya juga lagi di luar kota, lagi bantu orang di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Saya mikir saya percayakan sama asisten saya gitu, tapi ternyata pada saat mau melapor belum matang gitu ya. Terus pengacara saya pun lagi berhalangan hadir pada saat itu. Akhirnya mungkin mikirnya udahlah, Mbak Arini kan penasaran ya, jalan aja sama Mbak Rofiko, ternyata belum kuat buktinya. Nah, alhamdulillah ini saya dapat jalan. Saya udah menghubungi Dinas Sosial Jakarta Barat. Saya juga udah menghubungi Sudin Jakarta Barat. Terus nanti kita akan berkolaborasi untuk mengusut tuntas ini. Yang pertama, eksploitasi anak. Yang kedua, perdagangan anak di bawah umur. Gitu. Ya Bu, TPPO Bu. Maaf Kak Novi ya, kalau saat mau Ijal dirawat sama yang tadi Kak Novi bilang. Siapa? Apa yang tadi Kak Novi itu lebih baik dirawat jangan sama kakaknya. Gitu. Saya ingin jadi orang yang benar, yang ibaratnya udah orang tuanya gini, biar anaknya tuh biar maju. Tapi Kak Novi maaf, besok kan saya kerja, boleh kan? Enggak boleh. Ibu udah di tempat kita Bu, udah di rumah aman.
proses, ibu nggak boleh kemana-mana, ibu stay. Kita ada rumah 3 di sini. Nggak, Ibu soalnya nungguin. nggak bisa bu. Soalnya nungguin gajian dulu. Ya udah, nggak bisa bu. Kita udah nggak bisa lagi percaya sama ibu, kita lepas gitu, nanti ibu melakukan hal seperti itu lagi, karena kesempatan udah 1 kali, ibu masih katanya baik-baik loh waktu kemarin itu, bohong lagi. Iya, Jadi tapi saya kan kalau tanya di lagi, Yayasan Bunda bohong Suci saya lagi. nggak ke rumah sakit, cuman nanya-nanya ke Ya dia, Mija makanya tahu. saya bilang ini kan lagi tunggu bukti, lagi nunggu respon juga. Saya tadi telepon via Instagram tidak direspon juga, mungkin di mute gitu ya, kan ada namanya Instagram di mute agar ketika telepon itu nggak masuk gitu, itu bisa aja. Tapi emang belum di read Instagramnya gitu, DM-nya. Makanya nanti saya tanya bukti yang konkret. Ya akurat, biasanya kan netizen pada pintar tuh difotoin kayak waktu itu, di videoin. Nah sekarang ibu kan udah terkenal nih gitu, terkenal dalam arti ibu, maaf ya ini aku ceritain, perawat-perawat pada bilang muka ibu udah dipampang. Jadi apa sih, harus kayak berhati-hati, warning gitu. Iya. Apa sih Pak? Rumah sakit itu kayak ditempel ibaratnya, hati-hati ketemu orang ini. Di grup betul, karena ibu ini kan kasusnya sudah penipuan Bu. Gitu, beda halnya mungkin kalau emang kondisi anaknya sakit, ibu minta donasi misalnya di kitabisa.com atau minta donasi di yayasan, Teh Novi bantu dong open donasi gini-gini, wah saya semangat Bu gitu ya, mungkin bisa bermanfaat juga. Nah ini kan ibu udah cukup lah Bu, udah lebih dari berapa tahun ibu melakukan hal ini itu, dan tidak ada efek jerah. Ini udah jadi habit dan udah menjadi tabiat, tidak bisa dibenarkan seperti itu. Jadi mungkin saya izin Mbak ya, karena Mbak pun sudah tidak bisa ngawasin, tidak bisa menepati janjinya yang kemarin, betul ya Mbak? Ini Mbak harus mengakui ketika Mbak salah, karena kemarin Mbak membuat statement, saya akan bertanggung jawab sama ibu saya nggak akan melakukan hal itu lagi, tapi ternyata masih melakukan itu. Kan Mbak kemarin juga bilang saya mau tanggung jawab, tapi ternyata pas saya tanya 16 tahun nggak bisa, ya udah dijadikan saksi. Tapi Mbak nih udah yakin belum untuk bertanggung jawab atas semua nanti kesalahan yang dilakukan apabila terjadi lagi? Siap? Saksinya banyak ya Mbak. Ya kan? Maaf Teh Novi, kan emang kemarin kan niatnya mau pulang ke Bogor ke Jakarta. Saya dicat sama adik saya nggak boleh pulang lagi ke rumah, jangan ngakuin orang tua. Saya ada buktinya kan di Facebook. Ya karena apa adiknya? Karena dia nggak bisa ngurusin orang tua. Kan saya makannya sehari-harinya sama adiknya. Dikasih jatah dikasih jatah sama adiknya cepet Pak. Tanyainnya satu-satu. Nggak tahu. Ntar dikasih Si kesempatan. Ianti kan nggak kerja. Iya kan Mama begini kan karena apa nak? Demi kamu. Nggak karena demi Pika mak. Waktu di Apis 2 inget nggak? Lah Gua kan emak kan beliin Mbak Rina temelan, banyak saksinya. Coba mana temelan? Hah? Dia ada temelan nggak ngomong. Temelan. Lu kalau nggak dikasih duit sama orang tua marah-marah. Enggak, Pika nggak marah, mak. Jangan Di atas. jelekin Pika mak. Pika lagi nyari kerjaan mak. Ya sekarang aja lu depan Novi ini. nggak marah-marah. Coba ntar orang. Lihat aja mak. Mak pulang kerja kan langsung ke kontrak kan, nggak ke rumah Pika. Kan lu kan kalau gua pulang kerja apa larinya ke atas. Ya kan, Pika dikasih 2,5 lu marah-marah. Dikasih 2,5 gimana mak? Pika kan Udah lu jangan banyak jangan mentang-mentang gua disalah, lu salahin terus orang tua. Diri lu. Salah. Mak Inget nggak waktu anak lu sakit? Hah? Di rumah sakit. Kita kasih dia, saya mau lihat aja siapa yang benar. Coba ngomong aja Bu. Nggak apa-apa. Maaf ya kan Novi, nggak waktu di rumah sakit, beli pempes anak lu, makan laki lu, siapa? Waktu ditinggal di pinggir rawa, lu punya laki berapa? 2 biji kan waktu itu pertama, nggak kerja. Siapa yang ngumpanin orang tua lu, Pika? Orang tua lu, jangan orang tua lu mulu yang salah. mama emang mak kagak bener. Gimana Pika? Lu yang nggak benar punya laki 2 biji nganggur. Emak ngejelekin Pika minta motor, minta HP. Pika sejak kapan minta motor sama emak? Kemarin dulu gue beliin HP waktu gua ngontrak di Pojuro di Facebook. Terima kasih ya sayang, suamiku tersayang. Saksinya ada Mas Robi bininya. Dia lihat aja ada nggak di situ bikin statusnya Pika?
Pika, beli HP jangan hasil jangan tukar, Mak. jangan Beli HP apa namanya, Mak. mentang-mentang gua salah, lu salahin terus, lu pojokin orang tua lu terus. Selama ini lu makan dari mana? Hah? Lu mikir?